warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Ananda dan kita semua selalu sehat. Masih tetap semangat belajarnya ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan membahas tema 9, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah siswa bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Baiklah Ananda semua, mari kita awali dengan hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia mempengaruhi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam diatur di dalam undang-undang. Sumber daya alam dikelola oleh negara agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tetapi, setiap warga juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, sehingga sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Nah, marilah kita lihat hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam di layar berikut. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam yaitu mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, menggunakan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, serta menggunakan sumber energi alternatif. Sementara, hak kita terhadap sumber daya alam yaitu menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci dan mandi, memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, serta memanfaatkan bahan bakar minyak. Selanjutnya, ayo membaca. Bunda membaca, kalian menyimak ya. Atau boleh juga kalian membaca dari rumah masing-masing. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dilakukan dengan cara pengeboran pada kilang-kilang minyak. Tidak dapat dibayangkan jika minyak bumi habis. Akibat yang ditimbulkan akan menyebabkan kekacauan dalam keberlangsungan hidup manusia. Minyak bumi terbentuk ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi selama jutaan tahun. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Sumber, buku siswa SDMI kelas 4. Ananda sekalian, setelah membaca bacaan di atas, masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, kita ingat lagi, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Sementara, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok.
Kita ambil contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua dari bacaan yang tadi telah kita bahas bersama. Gagasan pokok yaitu minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun. Kemudian gagasan pendukungnya adalah semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi yang kemudian bereaksi dengan gas alam hingga menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Ananda semua yang berbahagia, sekarang kita memasuki di subtema 2 pembelajaran 5. Mari kita buka buku tema 9 kalian halaman 84. Yuk kita bernyanyi bersama. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Duh, indahnya lagu tersebut karena mengingatkan kita akan suasana pedesaan yang elok. Di desa, banyak masyarakat yang menjaga sumber daya alam dengan baik. Sumber daya alam harus selalu dijaga kelestariannya ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam memiliki berbagai manfaat. Manfaat sumber daya alam dapat langsung dirasakan manfaatnya. Tetapi ada juga yang dapat dirasakan manfaatnya setelah diolah menjadi barang yang dapat digunakan. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut adalah tabel hasil sumber daya alam dan manfaat.